Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pondok Pesantren Darut Thalibin. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan program baru kita yang bernama Sofa Santri. Sofa yang berarti makna tempat duduk yang santai, dan santri adalah para pencari ilmu. Jadi Sofa Santri adalah program ataupun podcast yang menjadikan tempat ataupun wadah bagi para santri untuk sharing ataupun berbincang, berdiskusi dalam cara santai namun tetap bermakna. Oke, pada kesempatan kali ini podcast yang akan dibahas tidak lepas ataupun tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Seperti yang kalian tahu, di era zaman sekarang ini ataupun di era digital, banyak sekali hal-hal yang serba instan, serba online, tapi di dalam hal tersebut banyak hal yang ataupun tantangan di dalamnya bagi seorang muslim. Nah, di podcast perdana kita kali ini, kita akan membahas tentang tantangan generasi muslim di era digital. Bersama saya, Muhammad Ridal Wisyahri, santri aktif Pondok Pesantren Darut Thalibin. Oke, lebih lanjut kita akan nggak ngobrol sendirian ya teman-teman. Biar ada temannya, biar asik juga. Kita akan ditemani oleh seorang ataupun teman sharing kita kali ini. Kita panggil saja teman-teman kepada Mas Sauki bisa kesini untuk sharing bersama kita. Ya, Ya, apa kabar Mas Sauki? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Yudo gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas Sauki. Alhamdulillah. Ya, Mas Sauki ini adalah nanti yang akan menjadi teman ngobrol kita pada kali ini. Mungkin sebelum lebih lanjut, kita perlu nih biar tahu Mas Sauki seperti apa backgroundnya ataupun latar belakangnya. Nah, dari Mas Sauki boleh memperkenalkan diri mungkin dari nama panjangnya siapa Mas? Nama panjangnya Mas Sauki. Nama panjang saya Irfan Syauki Mutakillah, tapi teman-teman dan juga orang tua itu biasa memanggil Syauki. Jadi nama panggilnya Syauki. Sebenarnya dulu itu juga banyak waktu masih kecil itu namanya bukan Syauki. Namanya ada Funky. Entah itu makanya kadang. Dan juga kadang dulu saya juga dipanggil apa ya, adik gitu, adik tapi dimiringkan menjadi dedek gitu. Sehingga kadang saya buat nama samaran itu jadi Dedek Funky gitu. Atau disingkat bisa Devan gitu. Jadi Devan. Jadi nama kecil itu banyak, nama kecil banyak. Juga dulu nama itu asal dari Irfan ya. Dulu waktu kecil itu sebenarnya juga dari orang tua juga ngasih nama Irfan juga. Lalu saya mencari filosofi sendiri dulu aku masih, kenapa kok saya namanya Irfan gitu aja. Karena dulu itu waktu masih kecil timnas Indonesia ada salah satu pemain yang bagus ketika itu namanya Irfan Bahdim. Ya, Irfan Bahdim, benar sekali. Sehingga pas ini kayaknya saya dinamakan Irfan Syauki karena Irfan Bahdim. Karena gitu. Ya itu sekilas tentang nama. Ya, tapi untuk saat ini panggilannya Mas Sauki ya. Syauki aja. Ya. Oh ya, Mas Sauki mungkin terkait latar belakang jenengan mungkin kayak sekolahnya ataupun apa mulai dari SD sampai saat ini. Nah, dulu SD Mas Sauki di mana itu? Sekolahnya, terus SMP di mana juga? Oh ya, dulu saya itu waktu masih SD atau sebelum SD itu saya dulu TK ya. TK. Oh, ada TK dulu ya berarti Mas ya? Iya TK. TK itu saya di dua tempat. Dulu di RA apa? Sini RA Bakti Telang itu dan pernah di Bangkalan juga. Di Bangkalan. Jadi di dua tempat dulu TK-nya. Kemudian dilanjutkan SD. SD itu di Min Model Kamal yang sekarang jadi Min 1 Bangkalan ya. Oh iya. Di Kamal ini, di Kamal. Dekatnya TNI itu ya? Betul. Ya di depannya itu. Kemudian setelah itu lanjut ke SMP dan SMA di Pondok Pesantren Puncak Darussalam. Ya, saya selama di sana itu 7 tahun, 6 tahun SMP dan SMA, kemudian 1 tahunnya pengabdian. Kebetulan ketika itu pengabdian di dalam. Barulah setelah itu
ya termotivasi dari senior juga, dan ada keinginan untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah. Alhamdulillah sekarang sedang menempuh di studi Universitas Al Azhar gitu. Ya. Berarti kalau pondok pesantrennya dulu itu di mana itu Mas? Pamekasan? Ya di Pamekasan, di Ya. Pamekasan. Kalau program yang ditempuh saat ini berarti di Al Azhar tuh Mesir ya Mas ya? Ya, Mesir. Mesir. Ya juga sebenarnya Mesir itu juga ya pertama memang ada keinginan ke sana. Cuman di samping itu sebenarnya dulu ada keinginan untuk bisa dekat sama orang tua. Jadi kan banyak kan teman-teman sekarang waktu masih kuliah, dia itu walaupun kuliah dia tetap ingin dekat dengan orang tua karena merasa orang tua ini harus ditemani, masih tanggung jawabnya juga. Masih tanggung jawabnya juga kita sebagai anak, jadi harus ngebarengin orang tua. Kan kita dulu sebelum kuliah kan ada pikiran juga kayak gitu. Iya benar. Sehingga saya melihat wah kayaknya saya juga mau mendampingin orang tua gitu. Sehingga ada universitas yang saya juga daftar di sini, yaitu pertama di UIN Malang, Maulana Malik Ibrahim itu di Malang, kemudian di UTM ini, Universitas Trunojoyo Madura. Dan ya dua-duanya sama-sama keterima alhamdulillah, tapi yang diambil lanjut ke UTM di Universitas Trunojoyo Madura ini. Berarti dulu sempat di UTM juga. Dan juga ya ketika itu masih juga kayak gampang mau berangkat ke Mesir apa enggak gitu. Jadi kayak masih bingung. Sudahlah, yang mana yang terima sudah gitu. Pasrah aja. Pas terus ya tiba-tiba dengan seiring berjalannya waktu, kemudian ternyata dapat tiba-tiba ada pengumuman dari Mesir. Alhamdulillah pas pengumumannya diterima di Mesir. Ya ketika itu masih bingung, ini mau berangkat apa enggak, ini saya sudah kuliah di UTM, sudah tengah perjalanan gitu. Ya sudah berangkat aja, apa terserah, intinya orang tua memasrahkan kepada saya bagaimanapun keputusannya. Ya setelah hasil istikharah juga ya alhamdulillah pas ya akhirnya lanjut itu ke sana. Ya semoga menjadi jalan yang terbaik buat Mas Aukin amin ya. Ya. Nah mungkin di sebelum podcast kali ini Mas Auki pernah ataupun buat video mungkin terkait, atau Mas Auki punya YouTube mungkin? Ya itu YouTube ada itu, tapi masih juga sih baru ya saya juga belajar katanya Umi sudah katanya Abi juga sudah, apa yang menurut kamu itu bisa ditebar kebaikannya, sudah tebarkan aja kebaikan melalui apa saja itu, dan rasa kepercayaan diri itu harus ada gitu katanya. Sudahlah kata saya, apa yang sekiranya saya bisa upload, saya upload aja gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu sudah saya mulai sesi kayak bincang-bincang santai dengan Abi ya. Saya itu seringkali kalau bincang-bincang sama Abi itu kayak kayak masa depan itu kayak gini ya gini. Melihat bagaimana track recordnya Abi itu dulu pernah ada di sini dengan berbagai banyak pengalamannya. Akhirnya saya mau pas apa yang tersirat di dalam saya itu kayak ingin ini Abi dan Umi itu memiliki ilmu yang menurut saya itu perlu saya serap ilmunya. Karena Abi dan Umi dengan pengalaman yang sejauh ini itu dia bisa memiliki ilmu segini nih di umur segini gitu. Di umur katakanlah 50 tahun ke atas. Sehingga saya punya ini kalau saya bisa sering diskusi, bisa jadi ya bisa mendapatkan ilmu dari Abi dan Umi di umur yang saya masih muda ini. Kan kayak seru kayaknya. Kalau misalkan kita itu bisa menyerap ilmu dari orang tua, dan saya rasa saya bersyukur sekali ya punya bisa sering bersharing gitu, sehingga saya juga berinisiatif dari rasa bangga saya ketika sharing dengan orang tua, dengan Abi dan Umi. Saya berinisiatif untuk membagikan itu kepada teman-teman melalui ya video yang baru saya baru sekarang ini. Kemarin sudah sama Abi dan juga kemarin juga sudah sama Umi, tapi masih belum diupload, masih proses. Jadi orang tua juga sebagai tauladan bagi Mas Auki gitu ya. Iya, betul.
Berarti next bakal ada podcast selanjutnya nih Mas ya? Ya sebenarnya kemarin itu ini masih dikatakan podcast, nggak terlalu podcast, masih kayak sharing-sharing biasa ya. Soalnya agak kayak cuman satu pertanyaan atau berapa lah, nasihat lah intinya saja, nasihat. Iya, sempat lihat juga sih Mas di IG-nya Mas Sauki juga terkait itu. Iya. Oke nih Mas. Ya saya pernah rasa pemuda sekarang ini memang harus terjun di sosial media, karena sekarang memang dunianya serba sosial media. Dakwah yang bisa dikatakan efisien juga salah satunya lewat sosial media. Sehingga peran sosial media ini besar di era Gen Z ini. Sekarang peran sosial media itu besar sekali dalam menebarkan kebaikan dan juga mempengaruhi habit dan juga kultur budaya sekitar. Jadi peran sosial media ini besar sekali, sehingga saya rasa pemuda-pemuda kita ini, terutama ya teman-teman santri ini, saya rasa mereka semua punya peran penting untuk terjun di dalam sosial media untuk menebarkan kebaikan. Iya. Kadang kan cara dakwah juga nggak hanya dengan satu cara ya Mas ya. Lewat sosial media juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita menebar ilmu. Nah ini juga bertepatan nih Mas sama dengan terkait tema yang kita bahas kali ini, terkait tantangan generasi muslim di era digital. Nah salah satunya kan kita pasti di antara kita punya lah, ataupun handphone itu pasti dalam genggaman kita gitu. Nah mungkin untuk lebih lanjut obrolannya, ini ada beberapa subtema Mas. Nah di fenomena era digital kali ini ataupun kalangan anak muda kali ini, itu bagi Mas Sauki, apa yang Mas Sauki rasakan mungkin di era digital saat ini? Ya, yang saya rasakan sekarang ini ya, kita sudah bisa menikmati semua dan kita bisa menyaksikan semua bahwa di era digital ini, yang HP, katakanlah contoh kecilnya adalah HP. Dalam HP ini berbagai aplikasi tersedia. Mulai dari kita itu ingin makan, sudah bisa GoFood. Kemudian ingin belanja, ya ada Shopee. Kemudian ingin bersosial media, ada TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Sehingga dari itu muncullah sifat atau karakter manusia menginginkan segala sesuatu dengan instan. Ya. Karena sekarang itu semua serba ada dan cepat banget. Kita bisa Shopee langsung paket 2 hari 3 hari nyampe. Gitu tinggal klik-klik doang Mas ya. Nah, tinggal diklik doang sudah nyampe kan. Makanya itu melahirkan dan menimbulkan karakter pada teman-teman semua, kita semua, terutama juga saya ya. Ini bukan saya memotivasi teman-teman, enggak, bukan, tapi usikum wa iya ya. Saya juga berwasiat berpesan kepada saya sendiri juga. Ya dengan di era digital ini, sehingga itu sifat yang ingin cepat dan tidak sabaran itu ada, menginginkan segala sesuatu dengan instan. Nah ini juga sehingga kita perlu membahas, katakanlah dulu kita bisa mengonsumsi film ya dalam durasi panjang kita tahan, atau video dalam durasi panjang itu kita tahan. Nah tapi ya sekarang dalam video dalam durasi panjang bahkan 30 menit 25 menit itu kita gak sabaran, kadang juga di skip lah, bisa di skip kan ya, dan juga YouTube. Kadang dipercepat lah kalau gak di skip gitu kan. Bahkan kita kadang ketika ada podcast ada, kemudian ada pengajian ada, kita malah memilih untuk melihat short-shortnya karena merasa terlalu lama kayaknya kalau kita melihat ceramah dalam durasi panjang atau podcast dalam durasi panjang. Sehingga dari situ muncullah rasa sifat yang tidak sabaran, atau mengolah suatu informasi dengan sistematis itu sudah tidak ada lagi dalam diri kita semua gitu. Nah oleh karena itu dari situ, karena muncullah rasa malas untuk berproses. Bagaimana kita berproses menikmati video dalam durasi panjang. Nah itu kan. Nah oleh dari situ saya rasa itu penting kiranya, dan
saya rasa ini harus ada kajian-kajian yang banyak di kalangan pemuda. Terutama sekarang kan sudah ada di Darut Thalibin ini kan ya, sudah ada kajian setiap subuh ya. Itu salah satunya yaitu bagaimana ada kajian-kajian rutin yang memaksa teman-teman santri atau yang memaksa para pemuda, para generasi muslim sekarang ini untuk bisa berpikir sistematis, bukan malah menginginkan harus langsung kesimpulan atau konklusi. Tapi juga dalam durasi panjang itu otak kita itu mengolah informasi secara sistematis. Itu juga penting menurut saya. Adanya perbanyak kajian-kajian gitu. Berarti kalau di zaman sekarang itu kan pengennya serba cepet, terus juga serba instan gitu misalnya. Video-video yang pendek itu lebih banyak yang dikonsumsi daripada yang panjang itu tadi. Itu berpengaruh ya ke bagaimana pola pikir kita dan cara kita mengolah informasi. Nah, menurut Mas Sauki sendiri, di era digital ini lebih banyak yang ngasih peluang atau malah tantangan nih, Mas? Kira-kira banyak peluangnya atau tantangannya nih? Ini analogi yang sering kita dapat atau sering kita dengar ya dari teman-teman semua, bahwa memang dianalogikan seperti sebagaimana pisau ataupun pedang. Jadi itu adalah bahan tajam yang mana kita itu bisa menggunakannya untuk perkara yang positif dan juga bisa negatif. Pedang bisa digunakan untuk memotong-motong hal-hal yang positif, tapi juga bisa digunakan untuk membunuh orang atau tindak kriminal, bisa kan? Nah, itu juga yang terjadi pada sekarang ini, yang terjadi di era digital ini. Bagaimana media sosial dan juga sarana yang sudah tersedia di era digital ini, ada sisi positif dan pasti ada sisi negatifnya. Ketika kita bisa mengolahnya dengan baik, maka itu positif. Ketika kita bisa tidak dapat mengolahnya dan tidak bisa mengendalikannya, maka akan terlahir dampak-dampak negatif. Yang positif misalkan banyak seperti ruang guru atau YouTube untuk kita belajar, ataupun kita ketika mau belajar ngedit sekarang sudah ada Canva, kemudian ada CapCut. Kemudian kalau kita ingin belajar bisnis kecil-kecilan sudah ada Shopee kan, sudah ada Shopee. Kalau kita mau manage manajemen activity-nya kita, memanage aktivitasnya kita, sekarang sudah ada aplikasi Notion dan lain-lain, to-do list lah gitu. Tapi kalau di sebelah itu, kalau misalkan kita tidak dapat mengolahnya dengan baik, maka itu akan terlahir dampak-dampak negatif, akan muncul dampak-dampak negatif. Seperti apa? Mudah lalai. Ketika kita sudah kecanduan sosial media dan era teknologi yang ada sekarang ini tidak digunakan dengan yang baik, kita mudah lalai. Kemudian scrolling sampai lupa waktu. Nah, dan juga sekarang lagi marak kasus bertebarannya hoax yang berlebihan, banjir informasi yang sehingga kita sulit untuk memfilternya. Ya kan gitu kan. Makanya dikatakan katanya Imam Ghazali, lausakatal jahil laqallal khilaf. Atau dalam satu ibarat juga lausakata man la ya'rif laqallal khilaf. Kalau seandainya orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh itu dia itu diam, tidak berkomentar, maka akan sedikit perselisihan ini. Perselisihan ini ada karena kadang-kadang orang yang bukan pada porsinya lalu dia berbicara. Dikatakan juga, makanya kata salah satu ulama, la tatakallam fima la ta'lam fatuttaham fima ta'lam. Yang artinya kalian itu jangan berbicara pada sesuatu yang bukan porsinya. Kalaupun kalian berbicara, maka pada suatu saat nanti fatuttaham fima ta'lam, maka akan kalian itu bisa jadi dituduh dengan hal-hal atau tidak dipercayai, dicurigai dengan hal-hal yang kalian ketahui. Simpelnya seperti ini, katakanlah ahli agama. Ya, ahli agama. Lalu dia itu berbicara tentang arsitek. Nah, dia itu kan bukan porsinya. Arsitek ada ilmunya sendiri. Atau berbicara tentang kedokteran lah. Nah, itu kan ada porsinya sendiri. Ketika seseorang itu berbicara bukan pada porsinya, maka katakanlah orang alim agama berbicara tentang arsitek, bicara A1, 2, 3. Nah, kemudian muncullah dari situ
ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh seorang alim agama tadi, karena dia berbicara tentang arsitek yang bukan ilmunya. Pada suatu saat nanti, seiring berjalannya waktu, bisa jadi ilmu yang misalkan ketika alim agama itu dia itu menyampaikan agama, menyampaikan dengan fikih, akidah, maka dia tidak akan dipercaya lagi. Karena dari kemarin-kemarinnya dia sudah berbicara hal-hal yang tidak benar. Nah, maka sebaiknya kita di era sekarang ini adalah berbicara sesuai dengan porsinya. Nah, itu. Jadi kalau di era digital itu sebenarnya tetap ada tantangan ataupun peluangnya gitu ya Mas ya. Peluangnya kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya menjadi peluang, dan tantangannya sendiri biar kita bagaimana nih caranya memfilter ataupun ya yang baik sekiranya diambil dan yang buruknya tantangannya ditinggalkan gitu. Nah, betul ya gitu. Nah, ngomongin tantangan nih Mas. Tantangan generasi muslim di era digital ini kan pasti banyak juga. Salah satu contohnya ya mungkin apa namanya kayak hoax ataupun apa gitu ya, informasi yang tidak benar gitu. Nah, menurut Mas Hauki, ini gimana sih caranya biar biar tetap gaul dengan era yang zaman sekarang di Gen Z ini, tapi nggak kebablasan gitu. Nah, tidak melalui batas ya. Iya. Jadi begini, gaul ini identik dengan para remaja Gen Z, termasuk saya juga. Iya. Siapa yang nggak mau gaul? Semua teman-teman pasti juga pasti juga ingin gaul kan. Tapi penting kiranya kita mendefinisikan gaul pada porsinya. Ya, sekarang saya menarik untuk membahas antara gaul dan taat. Gaul dan taat. Kadang-kadang orang yang gaul ya, kadang-kadang orang yang bergaul, dia itu dibilang bahwa wah apa sih kok kaku, ini harus ini. Kemudian dijauhi sama temannya, dijauhi sama circle-nya karena dirasa kaku atau tidak udah apa ya bergaul. Nah, kalau kita telaah dari bahasanya, gaul itu berarti berteman atau berinteraksi ya, berinteraksi. Nah, kemudian ya, sedangkan taat adalah imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melakukan atau mematuhi perintah-perintahnya Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Nah, sebenarnya kalau dari definisi ini, taat dan gaul ini bukanlah hal yang bertentangan. Dua kata ini bisa berjalan dengan seiringan. Nah, bagaimana seseorang itu bisa taat namun gaul? Ya kan? Kalau kita mengaca kepada tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah sosok yang patut kita teladani dan menjadi contoh untuk kita semua dalam berinteraksi, bermuamalah dan juga bergaul dengan teman-teman dan dengan orang-orang sekitarnya. Yang tertarik dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sosok yang juga pandai bergaul. Beliau juga, kunci dari beliau dalam bergaul adalah beliau bisa menyesuaikan interaksi, gaya bergaul pada porsinya. Beliau juga bisa serius, beliau bisa juga tegas, beliau juga bisa bercanda tanpa mengembel-embelkan dusta dalam candaannya. Jadi bisa Rasulullah itu bergaul dengan semua kalangan, bisa serius, bisa bercanda sama sahabat-sahabatnya, bisa beliau. Nah, artinya yang tertarik, kunci dari cara Rasulullah bergaul adalah menyesuaikan cara bergaul dengan orang-orang yang sekitarnya. Nah, itu definisi yang menurut saya cocok untuk kita mendefinisikan dari kata gaul. Bisa menyesuaikan cara berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ya sayangnya ya akhir-akhir ini kata gaul ini ada pergeseran makna atau disalahartikan sama orang-orang. Katakanlah orang yang gaul itu harus mengikuti tren, harus FOMO. Ya, FOMO bahasanya sekarang. Imma hasanah, imma sayyi'ah. Entah itu FOMO-nya dalam kebaikan ataupun keburukan, intinya harus FOMO.
Intinya harus mengikut tren. Baru dia dikatakan orang yang gaul. Ya. Nah, tapi bukan seperti itu. Di samping gaul juga kita harus taat. Ya. Tetap harus taat. Maka sehingga perlu kita luruskan bahwa gaul itu bukan tentang mengikuti semua arus atau mengikuti semua tren. Boleh kita tetap update status, boleh kita tetap nongkrong bareng teman-teman, boleh kita tetap konten di sosial media, boleh kita juga main game dan sebagainya, jadi gamers boleh. Akan tetapi kita tetap memiliki prinsip. Kita tidak boleh menghilangkan identitas muslim kita. Bahwa salah satu tugas dari muslim adalah dia harus taat. Imtithalu awamirihi wa jitinabu nawahihi. Ya, kuncinya adalah boleh kita mengikuti tren tanpa harus melanggar syariat. Gaul itu adalah cara kita berinteraksi, bukan berarti harus mengikuti semua arus. Itu catatan dari gaul. Ya, jadi untuk generasi muslim sekarang itu gaul itu tetap juga nggak apa-apa, cuman tetap taat di agama Islam gitu ya, sebagai sebagai syariatnya gitu. Betul, ya. Tanpa berlebihan ataupun apa gitu. Nah, dari tantangan-tantangan yang tadi itu Mas, nah menurut Mas Sawi itu tantangan terbesar di era digital saat ini buat generasi muslim itu apa Mas kira-kira? Yang terbesar gitu. Kalau gaul kan ya kita mengikuti FOMO aja gitu. Nah, kalau yang terbesarnya mungkin apa ini? Tantangannya ya? Iya. Tantangannya ini menurut saya pertama adalah konsistensi. Konsistensi yang pertama itu tentang konsistensi. Bagaimana kita bisa menjaga konsistensi kita dalam beribadah, dalam belajar, dalam menjaga semangat tentunya setiap harinya. Contohnya, hari ini misalkan kita semangat ngaji, tapi besok langsung drop. Gak semangat karena mager dan sudah karena kecanduan scrolling. Wah, sudahlah besok aja, nunda-nunda dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan juga. Salah satu tantangan terbesar bagi teman-teman generasi muslim Gen Z di era digital sekarang ini. Maka digaungkan dalam agama Islam itu al-istiqomatuh ainul karamah. Mungkin orang-orang sana mengatakan bahwa disiplin pangkal sukses. Tapi jauh dari sebelum itu Islam sudah mengajarkan bagaimana al-istiqomatu ainul karamah. Orang yang ingin mendapatkan suatu kemuliaan maka dia harus menjaga istiqomah, menjaga konsistensi dalam melakukan suatu kebaikan. Dan juga dikatakan qalilun qarra khairun min katsirin farrah. Sedikit tapi qarrah, tetap konsisten. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari terus dilakukan selanjutnya. Khairun min katsirin farrah, itu lebih baik daripada kita itu banyak akan tetapi hilang atau tidak konsisten. Dimulailah dari hal-hal yang kecil. Misalkan sholat berjamaah di masjid maghrib. Bagaimana maghrib kita konsisten melakukan sholat berjamaah di masjid. Setelah 1 minggu, 2 minggu kita terlaksana, baru lanjutkan isya, kemudian subuhnya dan selanjutnya. Itu jauh lebih baik daripada kita misalkan langsung melakukan konsisten yang besar, atau kita setiap hari saya harus membaca buku 2 jam dan juga membaca kitab misalkan katakanlah 3 jam, itu langsung digenjot di ketika itu juga. Dan dia tidak menjamin bahwa itu akan berlangsung selanjutnya. Itu yang qalilun qarra itu lebih baik tadi. Yang sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada banyak tapi cuma 1 kali. Ya. Nah, yang kedua adalah
distraksi. Ya, ini yang penting juga kita. Niatnya misalkan kita buka HP hanya sebentar, kemudian muncullah notif, ini paketan saya sudah datang, kata muncul. Padahal cuma tadi mau buka WA, balas WA dari dosen, tapi pas muncul notif, ternyata paketan saya Shopee sudah datang. Nah, akhirnya lihatlah Shopee tambah lama lagi. Kemudian misalkan kita mau lihat TikTok hanya tutorial saja, kan tapi ternyata ketika buka TikTok, video yang pertama kali muncul adalah hal-hal yang menggoda, apa misalkan dan sebagainya. Nah, sehingga kita pas kok saya seru lupa pas waktu di scroll terus jam sampai naudzubillah min dzalik, lupa bersolat, lupa untuk beribadah dan sebagainya. Nah, ini juga berkaitan dengan hawa nafsu ya. Itu juga bagian dari nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu mendorong pada suatu hal yang buruk. Jadi memang nafsu itu mengantarkan kepada hal yang buruk. Dan juga innahan nafs akhbathu min sab'ina syaitan. Sungguhnya nafsu itu lebih dahsyat pengaruhnya daripada 70 setan. Nah, ini merupakan, bisa kita katakan bahwa musuh terbesar kita adalah nafsu. Bagaimana kita menjaga nafsu kita sendiri? Ya. Bagaimana kita menjaga nafsu kita? Karena sungguhnya musuh terbesar adalah nafsu kita. Nafsu kita. Itu yang perlu kita jaga. Nah, mungkin itu ya, pertama konsistensi, dan yang kedua adalah distraksi sekarang. Berarti ada dua tantangan tadi ya, terkait konsistensi sama pun distraksi tadi. Ya memang seperti teman-teman kalian yang teman-teman tahu juga ya, sebagai istiqomah itu memang berat Mas, bagi generasi sekarang itu susah. Apalagi ya kalau udah scroll mungkin kadang udah waktunya adzan tapi kita masih megangin HP, ya nanti lagi ataupun gimana gitu. Tuh makanya sebagai tantangan terberatnya itu ya istiqomah tadi yang seperti yang disampaikan sama Mas Sauki gitu. Nah, ini tadi udah bahas tantangan juga. Nah, kiranya Mas ada tips nggak nih buat teman-teman semua yang nonton pada podcast kali ini, biar teman-teman ini selalu ingat ataupun di generasi muslim itu tetap pada porsinya gitu. Nah, apa tips dari Mas Sauki buat generasi muslim biar tetap relevan dan religius di era digital? Itu gimana Mas? Untuk tipsnya ya untuk teman-teman generasi muslim itu, saya rasa yang pertama adalah kita tetap harus ingat tujuannya kita sebagai seorang muslim, bahwa hidupnya kita itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah. Dan bagaimana kita memanfaatkan kemajuan digital dengan tersedianya semua sarana ini, diantaranya juga medsos, itu ladang pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan sebab apa yang dia telah tunjukkan tadi. Misalkan kita menebarkan video-video dakwah di dalam sosial media. Nah, ketika ada orang yang melakukan sebab karena dakwahnya kita tadi, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari orang yang tadi melakukan tadi itu. Nah, jadi kita harus memanfaatkan ini. Jadi bukan tadi yang dikatakan sebagai pisau itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, tapi bagaimana justru ini mendukung pada status kita sebagai seorang muslim di era digital ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa bijak mengonsumsi konten. Bijak dalam mengonsumsi konten. Nah, konten-konten yang kita konsumsi, bagaimana itu semua bisa menjadi salah satu pengantar untuk kita bisa mengupgrade skill kita. Jadi hal-hal yang kita konsumsi dalam sosial media itu bisa membantu kita untuk meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan skill kita, meningkatkan ilmu kita dan sebagainya. Itu
bukan malah kita itu mengonsumsi konten-konten yang sekiranya bisa menjerumuskan kita pada rasa malas, mageran, dan tidak produktif. Ini motivasi untuk kita semua ya, motivasi kita semua. Ingat bahwa ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Banyak orang-orang itu tertipu dengan ketika saat orang itu sehat. Kadang itu orang itu sedang ada di masa yang longgar, ya, tidak dalam kesibukan, justru dia malah sudahlah nanti aja, gampang, ini nggak terlalu, saya masih nggak ada kesibukan lain, udahlah nanti ditunda terus. Padahal justru hal yang perlu kita sempatkan sebelum kita itu sibuk adalah bagaimana memanfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan digital, dengan digitalisasi ini, dengan era digital ini, kita bisa menggunakan untuk mengupgrade skill ya tadi itu dan sebagainya. Dan yang kemudian yang terakhir, menurut saya kurang asik dan kurang mempan kayaknya kalau kita itu berjuangnya hanya sendiri saja. Perlu ada circle, perlu juga ada lingkungan yang mendukung. Karena lingkungan itu berpengaruh banget untuk konsistensi, untuk motivasi, untuk melakukan suatu target-target, melakukan suatu ingin visi, itu sangat berpengaruh. Itu lingkungan itu. Maka carilah teman yang bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Carilah teman yang bisa saling menasehati pada kebenaran, yang juga bisa menasehati untuk kesabaran. Jadi kalau misalkan ada orang yang sering mengirimkan video dakwah kepada kalian semua, kepada kita semua, ada orang yang sering mengingatkan kita, memotivasi kita untuk melakukan hal-hal baik, untuk tidak pudar semangatnya, maka pegang erat-erat itu sampai hari kiamat. Ya. Karena sulit untuk mendapatkan teman-teman yang kayak gitu ya. Nah, itu menurut saya 3 pesan yang bisa kita ambil di era digital ini sebagai identitas kita orang muslim gitu. Ya. Jadi ada 3 hal ya, atau 3 poin dari Mas Auki, teman-teman. Ada yang pertama tuh, kita tuh harus selalu ingat tujuan kita ya Mas ya, selaku generasi muslim ataupun seorang muslim gitu ya. Terus yang kedua, bijak dalam memilih konten, di filter yang baik-baik, yang buruk-buruknya maksudnya ditinggalkan gitu. Betul. Agar hati kita tuh tetap baik ataupun bersih gitu, nggak merusak hati ataupun malas-malasnya kita, jangan sampai gitu, biar tetap produktif. Kemudian yang ketiga tuh, biar kita nggak berjuang sendirian. Jadi kan kalau sendirian kan sakit atau gimana ya, perlu adanya temen lah buat saling support atau mendukung, yang circle yang baik, biar kita diingatkan ataupun ketika kita lalai ataupun lupa, jadi ada teman yang mengingatkan kan lebih baik gitu ya Mas ya. Betul. Ya, itu ada 3 poin tadi. Mungkin itu saja dari podcast kali ini, ataupun ada tambahan nih dari Mas Auki sebelum di closing ataupun podcastnya ini? Ya, untuk closing statement ini saya ada sedikit pesan untuk teman-teman yang sedang terjun di dalam sosial media untuk menebarkan kebaikan ataupun untuk berdakwah. Dikutip dari perkataannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan bahwa saat dunia sudah dipenuhi oleh orang-orang yang suka mempertontonkan kemaksiatannya, maka jangan dicurigai orang-orang yang mempertontonkan ibadahnya bahwa dia itu sedang riya. Karena bisa jadi itu adalah satu perimbangan bahwa orang-orang itu bisa menilai keindahan itu bukanlah kemaksiatan. Akan tetapi hakikat dari keindahan sendiri adalah ibadah itu sendiri. Nah, ya asalkan teman-teman itu dalam misalkan ingin menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan atau menyampaikan suatu argumen, itu tetap harus pada porsinya.
Ya mungkin itu sedikit penutup dari saya. Ya, itu untuk closing statement ya dari Mas Sauki, teman-teman. Nah, terima kasih untuk Mas Sauki udah menemani sharingnya Sama-sama, pada sama-sama Mas podcast Rido kali ya. ini ya. Semoga next juga bisa datang lagi nih di podcast Pondok Insya Pesantren Allah, Darut Talibin. insya Allah, insya Allah. Dan bagi teman-teman sekalian, semoga dengan adanya podcast kali ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, terutama bagi teman-teman Gen Z ya, sama seperti saya juga Gen Z gitu, dan bisa mengambil kebaikan buat kedepannya gitu. Terima kasih yang sudah menonton pada podcast kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk bisa menonton podcast selanjutnya ataupun video-video dari Pondok Pesantren Darut Talibin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.